Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, baik bertemu lagi di channel saya, di channel YouTube saya, channel dakwah Amran SHI. Silahkan ketik Amran spasi SHI, insya Allah akan ketemu. Dan di sana memuat akun-akun nasihat, khutbah saya dan lain sebagainya, semuanya ada di sana. Dan hari ini saya coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan, supaya bisa memposting dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Pertanyaan mereka adalah bagaimana kalau seandainya kita ingin berkurban, tetapi apakah kita boleh memotong kuku kita dan memotong rambut kita? Nah, ini pertanyaan dari rekan-rekan kita. Apakah boleh kita berkorban nih? Apakah boleh di dalam waktu mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, yaitu hari H-nya, hari H penyembelihan, apakah kita boleh memotong rambut ya, berupa bulu yang ada di tubuh kita, dan memotong kuku? Bagaimana? Nah, ini saya coba jawab. Ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi, Iza ra'aitum hilalan zil hijjati wa arada ahadukum ay yudhhiya fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Nih hadis pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Bila kalian melihat hilal di bulan Zulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka jagalah rambut ya, dan kuku-kukunya. Artinya apa namanya itu? Bagi orang yang berkurban nih, kalau ingin berkurban, jaga rambut, artinya jangan dipotong. Jaga kuku, jangan dipotong. Rambut jangan dicukur, kuku jangan dipotong. Ini hadis yang pertama. Ini untuk orang yang berkurban. Dan ada hadis yang kedua lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iza dakhalal ashra wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a. Nah, apa kata Nabi? Bila telah memasuki hari yang 10, ya, apabila memasuki hari yang ke-10, kata Nabi, artinya mulai dari 1 Zulhijjah sampai ke 10 Zulhijjah, artinya 10 hari di bulan Zulhijjah, dan seseorang ingin berkorban, kata Nabi, maka janganlah dia ganggu rambut kurbannya dan kulitnya. Nah, ini hadis tentang larangan jangan mengganggu bulu hewan kurban yang mau kita kurbankan, jangan mengganggu, jangan memotong kuku dari hewan kurban yang ingin kita kurbankan. Nah, ini 2 hadis. Sebenarnya hadis yang lain banyak sih, banyak. Cuman yang akan kita kemukakan ada 2 hadis ini. Nah, dari 2 hadis ini ada 2 ikhtilaf ulama kita, ada 2 pendapat, perbedaan pendapat tentang masalah ini. Yang pertama yang berasal dari mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu disunahkan untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku sebelum penyembelihan. Artinya menurut mazhab Maliki dan Syafi'i tadi, bahwasanya kalau kita mau kurban nih, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, hari H pemotongan penyembelihan hewan kurban, jangan potong rambut, potong kumis, potong jenggot, potong jambang, jangan potong kuku. Artinya selama 10 hari itu jangan disentuh, artinya jangan dipotong ya, rambut dan kuku. Ini menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Dan pendapat kedua yaitu menurut
Asy-Sya'razi dalam, yaitu dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah, ini Asy-Sya'razi ini berasal dari orangnya mazhab Syafi'i. Dalam matannya yaitu Al-Muhazzab menyebutkan, dan hal itu katanya bukan kewajiban karena dia tidak dalam keadaan ihram. Jadi tidak haram memotong rambut dan memotong kuku. Nah, menurut Asy-Sya'razi ini tadi bahwasanya kalau kita tidak sedang ihram, artinya kita sedang berada di tanah air kita, boleh sih kita potong rambut, cukur rambut, potong kuku dan lain sebagainya, silahkan. Karena kita tidak sedang dalam keadaan ihram, kecuali kita berihram itu beda cerita. Ya, kalau kita sedang di tanah air boleh. Boleh kata pendapat Asy-Sya'razi tadi. Silahkan. Silahkan kalau memang kita berada di tanah air dan kita tidak sedang ihram. Ya. Ini bahwasanya kalau kita simpulkan, kita ambil kesimpulan dari kedua mazhab tersebut, yaitu mazhab apa tadi, Maliki dan Syafi'i serta Asy-Sya'razi tadi, bahwasanya itu hukum memotong rambut, memotong kuku itu adalah tidak haram melainkan makruh. Ya, makruh artinya walaupun sekalipun itu makruh, itu boleh kita laksanakan. Nah, ini dia. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau kita mungkin kita merasa kita bisa bersih selama 10 hari itu, kuku kita mungkin bisa kita jaga, rambut kita mungkin tidak panjang, tidak harus dicukur, kumis kita mungkin cukup, tidak harus dicukur, jenggot, jambang kita dan lain sebagainya tidak harus dicukur, dan itu semuanya dalam keadaan bersih, rapi kita tanpa harus dicukur, ini mungkin boleh. Namun sayang, 1000 kali sayang, kalau dalam jangka waktu 10 hari itu mungkin kita yang punya bulu yang sering panjang gitu ya, jenggotnya sering panjang, kalau lambat tidak lama dicukur mungkin menutup mulut, jambang kita mungkin dah kemana-mana gitu ya, rambut kita cepat panjangnya kalau tidak dicukur, mungkin orang melihat kita malam, orang juga takut gitu ya. Nah, ini tentu kita ambil manfaat aja lah, manfaat daripada mudarat. Mudaratnya apa? Buruk kita terlihat karena kita tidak mencukur jambang kita, kumis kita, segala macamnya, karena kita berpatokan bahwasanya belum penyembelihan. Jadi itu akan menimbulkan mudarat. Sementara manfaatnya kalau kita cukur ini lebih banyak. Artinya kita terlihat rapi, kita terlihat bersih dengan dipotong itu. Mungkin kuku kita nanti hitam-hitam waktu sholat kalau seandainya tidak dipotong. Maka pendapat saya silahkan dipotong. Silahkan dipotong karena ini juga menurut hadis yang kedua tadi, bahwasanya yang dilarang dipotong itu ya, yang dilarang dipotong itu adalah kuku hewan dan bulu hewan. Ini kalau kita melihat hadis yang kedua, apa kata Rasulullah? Bila telah memasuki hari yang ke-10 dan seseorang ingin berkurban, maka janganlah dia ganggu rambut kurbannya dan kulitnya. Nah, ini mungkin saya mengambil kesimpulan di sana. Hewan itu sendiri yang jangan diganggu. Hewan itu. Dan juga ada salah satu sunnah dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tampil bersih saat pelaksanaan sholat. Apa hadis dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Yaitu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yastahibbu ayyakhuza min syaribihi wa azafirihi yaumal jum'ah. Dalam waktu 10 hari itu, 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, pasti kita akan melewatin 1 kali Jumat atau mungkin 2 kali Jumat. Ya kan? Mungkin 2 kali Jumat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, apa kata Nabi? Rasulullah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencukur kumis dan memotong kukunya di hari Jumat. Artinya Nabi itu ingin tampak bersih.
tampak rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat lucu kalau kita biarkan rambut kita panjang, kumis kita panjang, jambang kita kemana-mana, tidak kita potong, sementara kita melewatin hari Jumat, sholat 5 waktu kita kerjakan menghadap Allah, dan juga di sana ada sholat Id juga di sana. Lucu sekali kalau kita dalam keadaan tidak bersih. Untuk itu, kalau menurut pendapat saya, ini boleh-boleh saja, silahkan dipotong. Yang penting tampil bersih, tampil rapi saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin menghadap camat aja kita dalam keadaan tidak rapi, mungkin kita malu, kita enggan. Bagaimana ceritanya menghadap Allah kita tidak bisa tampil dengan rapi? Harus rapi dong menghadap Allah. Khalik, dia yang menciptakan kita, alam semesta ini dia yang ciptakan. Menghadap manusia yang punya pangkat kedudukan saja kita malu, apalagi menghadap Allah. Itu silahkan. Mungkin ini jawaban dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih tahu. Kalau Allah sudah tahu, artinya yang saya sampaikan ini mungkin tidak bermakna. Yang saya sampaikan ini adalah ilmu yang sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, Allah yang maha mengetahui. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.